ini aku bakal ngejelasin apa yang dimaksud dengan konseling gizi. Sebelumnya kalian pasti udah tahu apa yang dimaksud dengan konseling gizi karena kita telah mengambil mata kuliah yang diampu oleh Zena. Nah, konseling gizi adalah komunikasi interpersonal atau dua arah antara klien dan konselor untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh klien serta menentukan bagaimana cara terbaik dalam mengatasi permasalahan gizi tersebut. Tujuan umum dari konseling gizi adalah mengubah perilaku buruk klien yang berkaitan dengan gizi sehingga status gizi dan kesehatan klien menjadi lebih baik. Manfaat yang diambil dari konseling gizi antara lain satu, mengenali permasalahan gizi yang dihadapi oleh klien. Yang kedua adalah memahami penyebab terjadinya masalah gizi yang dihadapi oleh klien. Yang ketiga adalah mencari alternatif pemecahan masalah. Yang keempat adalah menentukan cara pemilihan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi klien. Yang kelima adalah membantu proses penyembuhan dengan melakukan perbaikan gizi pada klien. Selanjutnya itu adalah sasaran dari konseling. Nah, sasaran dari konseling itu siapa aja sih? Yang pertama adalah klien yang mempunyai permasalahan kesehatan terkait gizi. Kemudian yang kedua adalah klien yang ingin melakukan tindakan pencegahan atau preventif. Kemudian yang ketiga adalah klien yang ingin mempertahankan dan mencapai status gizi yang optimal. Bakal ngebahas tentang tempat dan waktu dari konseling gizi. Nah, sebelum itu kan ahli gizi itu ada dua. Ahli gizi yang bekerja di klinik atau di rumah sakit yang terikat oleh instansi atau ahli gizi yang lepas. Nah, apabila kalian ahli gizi yang lepas melakukan membuka klinik pribadi serta melayani klien secara pribadi, kalian bisa menentukan di mana tempat kalian ingin melakukan konsultasi gizi. Misalnya bisa di hotel atau di restoran atau di rumah, kalian bisa melakukan atau juga kalian bisa melakukan secara online karena kan sekarang teknologi sudah berkembang dengan sangat cepat. Kalian bisa melakukan secara video call atau secara telepon. Ahli gizi yang bekerja di rumah sakit atau klinik dan disediakan ruangan khusus untuk melakukan konsultasi gizi, sebaiknya ruangan tersebut harus memperhatikan beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ruangan harus nyaman untuk ahli gizi maupun untuk klien. Kemudian, ruangan didesain sedemikian rupa sehingga menarik dan indah dengan pesan-pesan gizi yang atraktif. Kemudian, ruangan harus dilengkapi dengan pencahayaan atau diberi lampu atau diberi jendela sehingga matahari dapat masuk. Kemudian, harus ada sirkulasi udara yang baik. Ruangan harus ber-AC. Kalau untuk ber-AC itu tergantung cuaca dan kondisi daerah tersebut. Ada yang cuacanya sangat panas seperti di Semarang dengan adanya AC sehingga ruangan akan terasa lebih nyaman. Kemudian ada meja dan kursi yang mendemonstrasikan konseling. Kemudian ruangan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan konseling. Kemudian ruangan harus ada ruang tunggu untuk klien. Kemudian lokasi dari ruangan harus mudah dijangkau. Itulah peralatan dan bahan. Untuk peralatan dalam konseling itu ada seperangkat komputer atau laptop, ada mikrotois, ada timbangan, ada meja dan kursi, ada kalkulator, ada papan tulis atau whiteboard, kemudian ada food model, kemudian ada pita lila, kemudian ada rak buku, kemudian ada pita lingkar pinggang, kemudian ada pita lingkar pinggal panggul, pita lingkar perut, kemudian ada skin fold caliper, kemudian ada peralatan alat tulis kantor atau ATK, kemudian ada kotak saran, serta harus ada timbangan, serta berbagai media yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan gizi seperti poster. Kemudian menjadi seorang konselor, yang pertama adalah keahlian atau expertness. Teman-teman pasti tahu keahlian itu emang paling penting dalam menjalankan konseling gizi, karena dengan keahlian yang kita miliki, kita dapat memecahkan permasalahan dan memberikan solusi yang terbaik dan tepat untuk klien. Seorang konselor gizi harus mempunyai keahlian di bidang dietetika, gizi pangan, anatomi, fisiologi, kemudian biokimia, strategi konseling, komunikasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah trustworthiness atau dipercaya. Tentu kita sebagai ahli gizi tidak boleh mengumbar aib dari klien kita, tidak boleh mengumbarkan informasi pribadi dari klien yang kita miliki, baik dari informasi pribadi, biodata, maupun jenis penyakit yang dimiliki oleh klien. Kemudian ada empati, kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh klien
terhadap penderitaan atau permasalahan gizi yang dihadapinya. Kita juga harus turut bersedih terhadap permasalahan yang dihadapinya, sehingga kita merasa mempunyai jiwa yang sama dari klien untuk mengobati dan mengatasi permasalahan gizi tersebut. Kemudian ada kesadaran terhadap diri sendiri, yaitu memotivasi bagaimana diri kita agar mampu menyelesaikan tugas yang kita emban sebagai seorang ahli gizi, serta memahami kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, sehingga kedepannya kita mampu memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang ahli gizi. Atau keterbukaan. Ketika kita memiliki sifat terbuka atau open mind, maka kita dapat menerima dengan senang hati klien yang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah kompeten. Kita harus ahli dalam bidang gizi, berkompeten atau berwawasan tinggi, sehingga kita memiliki sikap dan pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan gizi yang dihadapi oleh klien. Nah, selanjutnya adalah objektif. Kita harus memiliki sikap objektif terhadap berbagai macam alternatif pemecahan masalah yang dihadapi klien. Kita memiliki rekomend sesuai dengan kondisi klien. Kita harus bersikap objektif. Mana nih kira-kira yang tepat untuk mengatasi permasalahan gizi dari klien tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah psikologi yang baik. Yang dimaksud dengan psikologi yang baik adalah ketika pasien memiliki permasalahan dan kita diminta tolong untuk menentukan bagaimana alternatif pemecahan masalah, maka masalah serta beban kita bertambah. Jadi kita harus memiliki psikologi yang baik atau tidak stres, sehingga kita mampu menyelesaikan konseling gizi dengan baik. Seperti itu. Konselor yang baik, yang pertama adalah menjaga hubungan baik dengan klien, kemudian yang kedua adalah berusaha untuk mengenali kebutuhan klien, yang ketiga adalah menumbuhkan rasa empati dan rasa nyaman pada klien, kemudian yang nomor 4, mendorong klien untuk memilih cara pemecahan yang terbaik dalam situasi tertentu. Kemudian ada yang nomor 5, memberikan informasi tentang sumber daya yang diperlukan klien agar mengambil keputusan yang baik. Kemudian nomor 6, memberikan perhatian secara khusus ketika klien membutuhkan bantuan secara mendadak dan secara tiba-tiba. Kemudian nomor 7 adalah menjaga rahasia dan kepercayaan klien. Peran dan fungsi konselor. Nah, menurut Barut dan Robinson 3, konselor itu mempunyai 5 macam fungsi dan peran. Yang pertama sebagai konselor, kemudian sebagai konsultan, sebagai agen pengubah, sebagai agen prevensi primer, dan sebagai manajer. Nah, kita bahas satu persatu dari segi peran dan dari segi fungsi. Dari segi peran, sebagai konselor, yaitu untuk mencapai sastra intrapersonal dan interpersonal. Kemudian mengatasi defisit pribadi dan kesulitan perkembangan, kemudian membuat keputusan dan pemikiran rencana tindakan untuk perubahan dan pertumbuhan, kemudian meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan klien. Kemudian sebagai konsultan. Nah, peran konselor sebagai konsultan adalah agar mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mempengaruhi kesehatan. Yang dimaksud ini adalah kesehatan klien. Misalnya pada anak gizi buruk, kita bekerja sama dengan orang tuanya untuk mengatasi gizi buruk pada anak tersebut. Nah, yang selanjutnya itu sebagai agen pengubah. Maksudnya itu mempunyai dampak atau pengaruh atas lingkungan untuk meningkatkan fungsi klien. Kemudian sebagai agen prevensi primer, yaitu untuk mencegah kesulitan dan perkembangan dan coping sebelum terjadinya penekanan. Nah, coping ini tuh Social power counselor. Seorang konselor mempunyai kekuatan sosial yang dapat digunakan untuk mengefektifkan proses konseling. Social power ini dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mempengaruhi klien. Ada 4 social power, yaitu yang pertama coercive power, menggunakan ancaman dan hukuman supaya orang mau menuruti keinginan konselor. Yang kedua reward power, pemberian hadiah kepada klien. Yang ketiga dan terakhir yaitu expert dan legitimate power, artinya seorang konselor adalah seorang ahli dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan proses konseling. Selanjutnya ada langkah-langkah konseling. Langkah pertama yaitu adalah supaya klien dapat menjelaskan masalahnya.
Langkah kedua yaitu identifikasi dan penilaian masalah. Konselor mendiskusikan dengan klien apa yang ingin mereka dapatkan dari proses konseling ini. Langkah ketiga yaitu memfasilitasi perubahan terapeutik, mencari strategi dan intervensi yang dapat memudahkan terjadinya perubahan. Langkah keempat yaitu evaluasi dan terminasi. Evaluasi terhadap hasil konseling dan akhirnya terminasi. Selanjutnya yaitu membangun dasar-dasar konseling, yaitu ada 10. Yang pertama, keterampilan komunikasi konselor. Yang kedua, sambut klien dengan ramah atau salam. Yang ketiga, persilakan duduk. Yang keempat, ciptakan suasana yang menyenangkan. Yang kelima, ciptakan suasana nyaman. Yang keenam, hubungan positif, yaitu rasa percaya, keterbukaan, kejujuran. Yang ketujuh yaitu beri waktu cukup untuk klien menceritakan identitas dan masalahnya. Yang kedelapan, tunjukkan konselor seorang profesional. Yang kesembilan, lakukan probing. Dan yang terakhir yaitu jelaskan tujuan konseling. Selanjutnya yaitu menggali permasalahan. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi klien, perlu dilakukan pengumpulan data. Tujuan utama pengumpulan data adalah mengidentifikasi masalah gizi dan faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Jenis data pokok yang harus dikumpulkan adalah data antropometri, biokimia, klinis dan fisik, riwayat makan, dan riwayat personal. Yang pertama yaitu data antropometri. Yang dikumpulkan adalah berat badan, tinggi badan, panjang badan, tinggi lutut, lingkar lengan atas, tebal lemak, lingkar pinggang, dan lingkar panggul. Yang kedua itu data biokimia. Spesimen yang umum digunakan dalam pemeriksaan biokimia adalah analisis darah dan urin. Hal-hal yang dianalisis adalah yang berhubungan dengan keadaan gizi. Yang ketiga, data klinis dan fisik. Data klinis umumnya berfokus pada defisiensi zat gizi, juga kelebihan zat gizi seperti kegemukan dan obesitas. Data klinis dan fisik diperoleh dengan mengkaji berbagai organ tubuh. Yang keempat yaitu data riwayat makan. Data riwayat makan klien dapat dikumpulkan dengan metode kualitatif, yaitu menggunakan formulir food frequency atau FFQ, dan metode kuantitatif atau dengan metode food recall. Yang terakhir yaitu data riwayat personal. Data riwayat personal yang terkait dengan masalah makanan meliputi ada tidaknya alergi makanan, ada tidaknya pantangan atau tabu, keadaan sosial ekonomi, pola aktivitas, riwayat penyakit klien dan riwayat penyakit keluarga, serta masalah psikologi yang berhubungan dengan masalah gizi klien. Yang keempat yaitu data riwayat makan. Data riwayat makan klien dapat dikumpulkan dengan metode kualitatif, yaitu menggunakan formulir food frequency atau FFQ, dan metode kuantitatif atau dengan metode food recall. Yang terakhir yaitu data riwayat personal. Data riwayat personal yang terkait dengan masalah makanan meliputi ada tidaknya alergi makanan, ada tidaknya pantangan atau tabu, keadaan sosial ekonomi, pola aktivitas, riwayat penyakit klien dan riwayat penyakit keluarga, serta masalah psikologi yang berhubungan dengan masalah gizi klien. Nah, langkah yang ketiga dari konseling gizi yaitu memilih solusi dengan menegakkan diagnosis gizi. Nah, diagnosis gizi ini didapat dari asesmen yang akurat. Kalau asesmennya akurat, maka diagnosisnya juga akan tepat. Nah, dalam mendiagnosis kita ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menentukan masalah atau problem. Yang kedua, menentukan penyebab masalah atau etiologi dari permasalahan gizi tersebut. Terus yang ketiga, menentukan tanda dan gejala atau sign and symptom. Nah, tanda itu berupa tanda-tanda fisik seperti bintik-bintik, bercak-bercak, odem, atau asites atau yang lain-lainnya. Kalau gejala itu yang tidak nampak, tanda yang tidak nampak tapi dia itu bisa dirasakan, kayak panas, pusing, mual, muntah, kayak gitu. Terus ada 3 domain dalam diagnosis gizi. Yang pertama ada domain asupan atau nutritional intake. Nah, ini berhubungan sama asupan makanan seperti keseimbangan energi, asupan oral, asupan cairan, asupan bioaktif, dan zat gizi tertentu. Terus yang kedua ada domain klinik atau nutrition klinik. Ada kelas fungsional, kelas biokimia, dan kelas berat badan itu masuk di
NC atau Nutrition Clinic. Terus yang ketiga ada domain perilaku, Nutrition Behavioral. Itu ada pengetahuan dan keyakinan, ada kelas aktivitas fisik dan fungsi, terus ada akses dan keamanan pangan. Nah, di dalam konseling gizi, ketika kita akan mengatakan akan mendiagnosis gizi si klien, nah kata-katanya hanya cukup nah, dalam konseling gizi kita mendiagnosis permasalahan gizi klien itu saya rekomendasikan seperti ini. Kata-katanya seperti ini. Bu, berdasarkan asesmen, berdasarkan penggalian masalah yang telah kita lakukan tadi, kalau boleh saya diagnosis, Ibu memerlukan penurunan kebutuhan natrium disebabkan karena hipertensi dan ditandai dengan tekanan darah Ibu 140/100 mmHg. Nah, seperti itu kan udah urut. Ada problem terkait etiologi, terkait penyebab, dan ditandai dengan sign and symptom. Nah, seperti itu kan bisa urut dan akan lebih mudah dipahami oleh klien. Nah, langkah yang keempat dari konseling gizi yaitu memilih rencana intervensi. Nah, dalam memilih rencana intervensi, kita harus bersama-sama dengan klien dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi intervensi yang dilaksanakan. Nah, ini ditetapkan bersama klien. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita menghitung kebutuhan energi atau menghitung preskripsi dietnya klien. Nah, preskripsi diet ini didapatkan dari diagnosis gizi klien. Nah, kalau boleh kita mau hitung cepat, itu kita bisa menggunakan rumus Broca, di mana 30 kilokalori per kilogram berat badan itu untuk laki-laki, kalau perempuan itu 25 kilokalori per kilogram berat badan. Nah, setelah itu tinggal dikalikan dengan aktivitas fisik. Nah, setelah kita dapatkan energi, kita bisa hitung kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, karbohidrat ini sisa dari protein dan lemak tadi. Menetapkan preskripsi diet berdasarkan diagnosis ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada klien tentang perilaku makan, meliputi kebutuhan energi dan zat gizi, porsi makan, waktu makan, jumlah makanan, terus bagaimana cara mengolah makanan tersebut. Itu sangat penting sekali ya. Misalnya pada pasien DM itu kan riskan sekali asupan karbohidrat atau pemilihan jenis karbohidrat yang diasup agar gula darahnya itu tidak naik gitu. Terus melakukan konseling gizi. Nah, ini dalam melakukan konseling gizi ini kita menjelaskan kepada klien, menjelaskan tentang status gizi klien, biokimia datanya, terus fisikal klinisnya, kebiasaan makan, asupan energi dan zat gizi. Terus kita jelaskan itu semua. Terus kalau setelah klien paham, lalu menjelaskan diet yang harus dijalani, meliputi jenis diet, tujuan, dan prinsip diet. Lalu setelah kita menjelaskan kepada klien mengenai jenis diet, preskripsi diet, tujuan, dan prinsip diet, nah kita harus memperoleh komitmen dengan klien. Nah, kita kan sudah menawarkan alternatif pemecahan masalah alternatif diet kepada klien. Nah, terus kita memperoleh komitmen dengan klien, misalnya dengan kata-kata seperti ini. Bu, sesuai preskripsi diet tadi, bisakah kita menyepakati untuk diterapkan secara konsisten? Ibu hanya memberikan garam pada makanan itu hanya setengah sendok teh saja di dalam makanan Ibu. Nah, ini tuh bertujuan untuk
menurunkan tekanan darahnya ibu sehingga ibu tidak merasakan pusing setiap harinya. Setelah kita menawarkan alternatif pemecahan masalah tadi, kita mendengarkan dengan baik-baik jawaban apa yang diberikan oleh klien. Misalnya klien masih ragu, misalnya gini, gimana ya nanti makanan saya nggak enak, makanan saya hambar dan lain-lain. Nah, setelah itu kita konselor memberikan dukungan, motivasi, dan meyakinkan kepada klien bahwa klien itu akan bisa menjalani diet. Misalnya dengan kata-kata seperti ini, saya yakin ibu bisa menjalaninya secara konsisten. Saya yakin dengan rasa apapun yang ada di dalam makanan itu akan bisa membantu menurunkan tekanan darah ibu sehingga ibu itu tidak merasakan pusing di setiap harinya, seperti itu. Nah, dengan kita meyakinkan klien seperti itu, nah klien itu akan yakin pada dirinya sendiri dan akan menerima usulan diet dari kita. Nah, setelah komitmen itu didapat, setelah terjadi kesepakatan antara klien dan konselor, nah maka setelah itu memberikan arahan yang jelas dan tanyakan kembali, sudah jelas ibu, sudah paham, apakah arahan saya ada yang belum dimengerti, seperti itu. Kalau klien sudah paham, terus sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, setelah itu informasikan kepada klien untuk kunjungan selanjutnya. Nah, kunjungan selanjutnya itu penting karena kita akan memonitoring dan mengevaluasi diet yang selama ini yang sudah dijalankan oleh klien seperti itu. Tapi kalau klien masih ada pertanyaan dan masih ada rasa yang mengganjal gitu, nah maka kita harus menjelaskan lagi secara berhati-hati, secara pelan-pelan dan sedikit meyakinkan dan memberikan dorongan kepada klien. Dan karena apa? Karena kita bertujuan untuk membantu klien agar sembuh dan juga untuk memperbaiki kehidupannya, memperbaiki kesehatannya gitu. Langkah terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan intervensi sesuai komitmen dan mengetahui tingkat keberhasilannya. Nah, kan kita setelah menjelaskan preskripsi diet lah, apalah tujuan dan lalalala tadi, kita telah memperoleh kesepakatan dan klien sudah menjalani diet dan kita sudah memperoleh perjanjian bahwa 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan kita akan bertemu lagi dan mengevaluasi diet yang telah dilaksanakan. Dengan langkah-langkahnya itu seperti ini. Yang pertama, monitoring perkembangan. Lalu pemahaman dan ketaatan diet klien seperti apa, terus intervensi dilaksanakan sesuai rencana, terus bagaimana perubahan status klien, terus identifikasi hasil. Nah, kita mengidentifikasi hasil apakah diet yang telah dijalani itu berhasil atau dia membaik atau tetap begitu saja atau bahkan dia memburuk. Terus mengumpulkan informasi jika tidak ada perkembangan. Nah, misalnya mengapa tekanan darahnya tidak segera turun setelah menjalani diet, padahal kita sudah menjelaskan sudah menjelaskan di ASUP begitu. Nah, mungkin karena klien makannya di luar, terus klien dimasakkan oleh orang lain yang tidak tahu kalau si klien itu sedang menjalani diet rendah garam. Nah, itu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan dan tidak keberhasilan dari diet klien. Terus yang kedua, mengukur hasil. Apakah ada perubahan status gizinya, perubahan antropometri, perubahan biokimia datanya, perubahan fisikal klinisnya, perubahan pola makan, kebiasaan makan. Terus itu dapat dilihat dari tanda gejala sebelum diet. Ya, misalnya sebelum dietnya dia tekanan darahnya tinggi, terus setelah melakukan diet dia tekanan darahnya bisa turun gitu.
Terus mengevaluasi hasil, evaluasi proses dan dampak. Nah, selama menjalani diet atau dalam proses tersebut, apakah ada hambatan atau sesuatu yang tidak harusnya tidak dilakukan atau tidak dimakan dalam hal ini. Nah, tapi klien itu memakan. Nah, itu sebagai evaluasi prosesnya. Terus dokumentasi, monitoring, dan evaluasi itu meliputi antropometri, biokimia, fisikal klinis, penyakit yang diderita, dan perumia, fisikal klinis, penyakit yang diderita, dan perubahan makannya. Nah, dokumentasi ini penting karena untuk kita dapat mengevaluasi dari mana ya, dari dokumentasi ini, bukan hanya dari foto tapi dari misalnya dari rekam medis, bisa dari coret-coretan yang telah kita buat pada saat konseling, itu juga bisa. Nah, itu adalah tentang materi kita tentang konseling gizi. Kalau boleh saya simpulkan, alur konseling gizi itu ada 6. Yang pertama, membangun dasar-dasar konseling, mulai dari klien datang, terus kita mengucapkan salam, membangun hubungan yang positif dengan klien, terus kita menjelaskan tujuan, lalu kita yang kedua itu menggali permasalahan. Nah, permasalahan ini didapat dengan metode asesmen. Asesmen bisa meliputi antropometri, terus biokimia, fisikal klinis, terus riwayat makan, dan riwayat personalnya dari klien. Terus langkah yang ketiga yaitu memilih solusi dengan menegakkan diagnosis gizi. Nah, dalam memilih rencana kita harus bekerja sama dengan klien untuk melihat alternatif dalam memilih perilaku yang diimplementasikan. Terus setelah itu kita memperoleh komitmen, juga harus bersama dengan klien. Komitmen untuk melaksanakan perlakuan diet khusus, membuat rencana realistis dan dapat diterapkan, menjelaskan tujuan prinsip diet dan ukuran porsi makanan itu harus direncanakan bersama klien agar klien juga bisa paham dan menerapkan secara konsisten. Terus yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Ulangi dan nyatakan kembali apakah kesimpulan dari konseling gizi kali ini dapat dipahami oleh klien atau tidak. Dan jangan lupa. Nah, itu saja video dari kita dari kelompok 7 pendidikan gizi tentang konseling gizi. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf ya kalau kalian ngantuk dengar suara kita. Nah, sampai jumpa lagi, see you next time di kuliah aktif selanjutnya. Semoga bencana ini segera berakhir dan kita dapat bertemu lagi di perkuliahan aktif. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.